Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan kembali tentang persamaan nilai mutlak, tetapi sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang pengenalan nilai mutlak dan pengenalan dasar-dasar persamaan nilai mutlak pada pertemuan sebelumnya melalui Google Meet. Tetapi mungkin masih banyak yang belum terlalu mengerti karena pada saat itu kita banyak kendala. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang nilai mutlak. Nah, di sini terdapat sebuah contoh, misalnya terdapat dua buah tanda nilai mutlak, berarti kita harus menyelesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu untuk yang X kurang 3, kemudian kita selesaikan juga untuk yang 2X kurang 8. Nah, sebelum menyelesaikan masing-masing, kita harus mengetahui dulu batas-batas dari kedua bentuk aljabar ini. Jadi yang pertama untuk X kurang 3, batasnya, cara menentukan batasnya kita tentukan dulu, dia samakan dengan 0. Kemudian harus disama dengankan 0 ya. Kemudian 3-nya pindah ruas, jadinya 0 tambah 3 ya, karena minus pindah ke sebelah jadinya plus, jadi 0 tambah 3 hasilnya 3. Sedangkan untuk 2X kurang 8, untuk 2X kurang 8 sama dengan juga 0. 8-nya pindah ruas, jadinya 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi ada batasnya ya, yaitu 3 dengan 4. Nah, kita lihat. Pertama untuk X sama dengan X kurang 3. Nah, untuk X kurang 3 ini terbagi menjadi 2. Ada untuk positifnya, ada untuk negatifnya. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya sudah dijelaskan, apabila nilai mutlak yang di dalamnya ada variabel, maka ada dua kemungkinan, ada bentuk positifnya, ada bentuk negatifnya. Selalu ya seperti itu. Untuk positifnya tetap kita ambil yang bentuk ini. Untuk negatifnya, kenapa bisa bentuknya seperti ini? Ini berasal dari minus X kurang 3. Jadi bentuk negatif dari X kurang 3. Nah, minusnya dikali masuk jadinya minus X, kemudian minus kali minus jadinya plus 3. Nah, sehingga hasilnya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kenapa bisa di sini X lebih besar 3 dan X kurang dari 3? Nah, 3 ini karena batas untuk X kurang 3 itu adalah 3, sehingga jadi di sini batasnya adalah 3. Nah, tandanya ini selalu seperti ini ya. Kalau untuk positif itu lebih besar dari batasnya, dan untuk negatif itu selalu lebih kecil dari batasnya. Jadi tandanya selalu seperti ini. Berikutnya, untuk 2X kurang 8. Untuk 2X kurang 8 ini sama saja dengan yang tadi, sama persis caranya. Ini untuk positif, yang ini untuk negatifnya. Jadi kita tentukan dulu positif dan negatifnya. Cara penentuan positifnya, kalau positif tetap ambil saja nilai yang berada dalam nilai mutlak. Kemudian untuk negatifnya kita tinggal negatifkan saja. Jadinya ini berasal dari negatif 2X kurang 8. Jadinya minus 2X, minus ketemu minus jadinya plus 8. Oke, sekarang apabila sudah selesai seperti ini, kita bentuk dia ke dalam garis bilangan. Nah, kalau kita bentuk ke dalam garis bilangan, ada dengan batas 3 dan 4. 4 ini juga sama halnya dengan 3 ya, dia berasal dari batas untuk 2X kurang 8 yang ini. Berasal dari sini. Nah, kita bentuk batas 3 dan 4 sesuai dengan batasnya masing-masing. Nah, sekarang untuk kita mulai dari di sini. Di sini kita ambil bentuk negatif-negatif. Negatif-negatif maksudnya ambil yang ini dengan yang ini. Negatif dari kedua nilai mutlak ini. Berarti yang diambil adalah
minus X tambah 3 dengan minus 2X tambah 8. Nah, makanya jadinya seperti ini. Kalau untuk yang tengah, yang berada di antara keduanya, kita ambil plus minus. Jadi ini memang sudah aturannya, ambil plus minus. Berarti yang ambil X kurang 3 dengan minus 2X tambah 8. Kemudian yang terakhir, kita ambil plus plus, jadi ambil semua macamnya ya, minus minus, plus minus, dan plus plus. Untuk plus plusnya ini berarti kita ambil yang X kurang 3 dengan 2X kurang 8. Oke, selanjutnya kita kerjakan masing-masing. Nah, ini kan berasal dari garis bilangan pada slide sebelumnya. Jadi kita tentukan dulu ya, ini untuk minus minus, ini untuk plus minus, ini untuk plus plus atau positif ya. Nah, ini soalnya. Nah, kita mulai dari interval kurang dari 3. Kurang dari 3 itu artinya yang ini ya, minus minus, karena di bawahnya 3. Berarti yang dioperasikan adalah yang ini 2. Bukan yang ini ya, bukan X kurang 3 dengan 2X kurang 8, tetapi yang dioperasikan adalah minus X tambah 3 dengan minus 2X tambah 8. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang dioperasikan adalah yang diambil sesuai dengan tempatnya. Jadi untuk interval kurang dari 3 berarti minus X tambah 3 dengan di sini minus X tambah 3, kemudian dengan minus 2X tambah 8. Ini sebenarnya untuk kurungnya tidak masalah, mau pakai kurung di sini atau tidak masalah. Kemudian minus X ditambah minus 2X jadinya adalah minus 3X, kemudian 3 tambah 8 hasilnya 11. Oke, selanjutnya 11-nya bisa pindah ruas ke sebelah, jadinya seperti ini, minus 3X, 5 dikurang 11 karena ini positifnya pindah ruas, jadinya minus 6. Kemudian X sama dengan, di sini ada kesalahan sedikit ya, di sini ada kesalahan pengetikan, harusnya di sini minus 3. Nah, jadi hasilnya adalah X sama dengan 2 karena minus 6 bagi minus 3. X sama dengan 2 ini memenuhi kriteria pencarian nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena dia berada pada interval kurang dari 3. Nah, kenapa berada pada interval kurang dari 3? X sama dengan 2, artinya X itu posisinya di 2 ya. 2 itu berarti dia kurang dari 3. Anggaplah di sini posisinya, berarti dia benar-benar berada pada interval kurang dari 3. Artinya 2 ini memang lebih kecil dari 3 sehingga dia memenuhi. Kemudian untuk kedua, interval antara 3 dan 4 itu kita menggunakan X sesuai dengan pada garis bilangan, yaitu X kurang 3 dengan minus 2X tambah 8. Nah, kemudian kenapa tambah? Karena ini sesuai dari soalnya ya. Kalau soalnya di sini kurang, berarti juga harus dikurang. Kemudian kita tinggal operasikan X tambah minus 2X, kemudian minus 3 tambah 8, hasilnya minus X tambah 5. Terus 5-nya pindah ruas ke sebelah jadinya 0, berarti X itu sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0 tidak memenuhi? Karena batas interval X-nya di sini adalah antaranya 3 dengan 4. 0 berada di antara 3 dengan 4? Tidak kan? 0 itu kan berada di bawahnya 3, bukan antaranya 3 dengan 4, sehingga dia tidak memenuhi. Jadi untuk interval antara 3 dengan 4 ini dia tidak memenuhi ya pemirsa. Kemudian yang terakhir, untuk interval lebih besar dari 4 atau di atasnya 4, maksudnya yang ini ya. Maksudnya yang di sini, di atasnya 4. Berarti yang dioperasikan adalah X kurang 3 dengan 2X kurang 8. Kita operasikan masing-masing, jadinya 3X
kurang 11 sama dengan 5. Kemudian 11-nya minus 11-nya pindah ke sebelah jadi positif, jadinya 3x sama dengan 16. Berarti x sama dengan 16/3, atau kalau dibuat bisa juga, kalau mau lebih bagusnya dibuat ke dalam bentuk desimal ya, jadinya 16/3 saja, jadi sekitar 5, sekian. Nah, kenapa dia memenuhi juga? Karena memang 5, sekian itu berada di atas 4, atau melewati batas, maksudnya di atasnya interval 4, sehingga 6/3 ini juga memenuhi, sama halnya dengan x sama dengan 2 tadi. Dia memenuhi karena berada pada interval di atas 4 atau lebih besar dari 4, sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah x sama dengan 2 dengan x sama dengan 16/3 ya. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan sebuah persamaan nilai mutlak, berarti kita harus juga tetap memperhatikan batas-batasnya, baik untuk yang satu tanda mutlak ataupun 2 tanda mutlak. Jadi harus memperhatikan batas-batasnya ya. Nah, perhatikan batasnya apabila nilai x yang kita peroleh telah memenuhi batas yang kita tentukan sesuai dengan soalnya, berarti dia memenuhi. Kalau dia tidak masuk ke dalam interval nilai x yang berada pada soal, berarti dia tidak memenuhi, sama halnya tadi yang x sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang nilai mutlak. Kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak pada video berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.